dulu sudah punya peran penting dalam sejarah gereja. Santo Ambrosius adalah santo yang mempertobatkan ya, dan membaptis Santo Agustinus dari Hippo. Dan di masa modern ini Keuskupan Milan itu sangat memegang sangat penting lah, sangat didengarkan ya, sangat dihormati. Beberapa tahun lalu waktu pemilihan paus ada satu kandidat seperti Bapak Ibu pernah kenal ya, dari Uskup Milan, Kardinal yang menjadi kandidat paus waktu itu. Tapi beliau sudah cukup tua, maka dia tidak, seorang Yesuit juga. Carlo Martini, kalau banyak nulis buku, Kardinal Carlo Martini. Buku-bukunya sangat disukai atau sangat banyak diterjemahkan oleh kardinal kita, Romo Kardinal Suaryo, Kardinal Carlo Martini. Dewasa ini selain sebagai pusat fashion Milan, tapi juga banyak event ya, dan banyak sekolah untuk orang-orang dari Asia studi, entah itu desain, entah itu arsitektur, itu di Milan. Tapi begitu deh. Sebelum masuk ke videonya Pak Wi, saya balikin lagi ekornya. Makan buah. Pak Wi, udah habis ikan Pak Wi sehat berarti. Kita sampai di Turin. Saya agak lama dong Pak Wi. Boleh. Ini mantu kosong. Makan siangnya enak. Mejaku hemat tur loh. Kosong loh Pak, hemat loh. Sekarang nggak ada yang lain, semuanya. Ini pakai sambal ya. Belum bisa ya. Sightseeing, sudah sightseeing, and then go to Como. Kota Turin. Bapak Ibu, untuk pembagian ransum ya, tolong ditulis di grup siapa aja saya harus memberikan. 7 orang siapa? Di grup, tolong disebutkan di mewakili 4 orang ya, supaya saya gampang, tidak perlu mencari-cari. Nanti saya datang ke tempat Bapak Ibu. Turun titik. Ya. Di sana ada gereja gede banget, Romo. Foto-foto ini. Iya, di ujung. Di belakang ada gereja. Ini ke Milan kurang lebih 150 kilo, jadi kurang lebih 1,5 jam ya.
dari Milan ke, nanti kita akan muter-muter Milan aja, sightseeing, supaya Bapak Ibu tahu kurang lebih Milan itu seperti apa, sebesar apa ya. Tapi mungkin ya tidak bisa sampai sedekat Duomo ya, karena narrow street ya, karena beberapa jalan pasti buat pedestrian terutama pada umumnya ya. Tapi minimal Bapak Ibu lihat bangunannya seperti apa ya, sangat berbeda dengan Turin ya. Juga sangat berbeda dengan Roma ya. Dari Milan ke Como kurang lebih 1 jam kurang lebih ya. Jadi saya harap sekitar jam 5 kita sudah sampai di outlet. Kalau Bapak Ibu mau berbelanja, gunakan waktu seefisien mungkin selama 2 jam ya. Kalau mau nanti makan setelah sampai hotel juga bisa ya, dari Victoria Flat ke hotel itu kurang lebih mungkin 10-15 menit. Kalau nanti habis makan setelah dari hotel mau jalan kaki ke Como, Danau Como juga bisa. Bapak ini, mau lihat di kanan. Itu udah di atas. Kalau bisa lebih awal ya saya lebih senang. Ibu-ibu batasin setengah jam. Setengah jam mah turun ke toilet dan nyampe setengah jam Pak. Ini toilet stop berapa? Ya, bawaan ya, saya tidak intinya mengingatkan. Tadi supir cerita bulan lalu atau ya tahun lalu ya, sekitar bulan November, dia juga kejadian di Turin ya. Jadi sampai kaca mobil dipecah. Nah, dia menunjukkan bagian yang dipecah karena di dalamnya ada bagasi, ada luggage. Nah, maka saya sarankan memang dan saya wajibkan apapun yang terjadi luggage kita turunkan ya nanti. Nah, kalau bisa barang belanjaan juga tidak terlalu mencolok ya. Nanti yang bawa barang belanjaan drop off itu pasti menjadi sangat rawan. Dan mohon saling menjaga, saling melihat kiri kanannya ada siapa ya. Kalau memang tidak ada yang dari kelompok kita, Bapak Ibu wajib curiga ya. Wajib gitu, curiga itu wajib supaya kita saling menjaga. Nanti besok juga sama ya, besok di Prato maupun di Roma. Di Roma ini beberapa kali juga kejadian di hotel ya, sering terjadi di hotel, baik ketika check in maupun check out ya. Biasanya memang kita lebih memberi perhatian pada yang di luar jangkauan kita. Jadi misalkan kita lebih banyak foto-foto atau apa gitu ya, jadi malah tidak terlalu memberi perhatian pada apa yang kita bawa. Indah Itali memang tidak terlalu menyenangkan ya. Ya mungkin tipsnya adalah memang kita tidak terlalu mencolok ya, entah itu dari cara kita berpakaian, entah itu dari cara membawa kita, cara membawa barang bawaan kita ya.
selalu di depan ya, jangan di samping atau di pun bahkan di belakang ya. Nanti kita tanya Romo Joni pernah nggak kecopetan? Romo Joni kemana-mana pakai jubah emas. Baik kolam itu. Kolam rumah dia tepuk. Oh, ini foto sendiri. Foxtrot. Bentar. Why don't the birds don't come from this place? Katanya di Jakarta kan ada di Kerawang. Oh iya, But she, you're on the right there for parking bus. Parking bus. Di Padua kita masih cukup waktu lama, cukup untuk makan siang sekaligus kunjungan ke Basilika Santo Andreas Padua. Itu yang di atas juga ada tuh benteng apa tuh? Atas kiri ya kan? Hotel. Gede juga tuh kompleks. Or this or you. India serang Pakistan. Ya, hari ini kita akan meninggalkan Como untuk menuju kota Padova atau Padua. Ya. Di sana kita akan
mengunjungi berziarah ke Basilika Santo Antonius Padua. Berapa lama perjalanan? Kita kurang lebih makan siang dulu, jadi cukup panjang ya, 4 jam kurang lebih, sama seperti kemarin. Setelah makan siang baru kita ke Basilika Antonius Padua sehingga kurang lebih sore. Cukup lama sih, karena perjalanannya dari tempat drop juga agak seperti pernah saya informasikan ketika briefing. Kiri kanan banyak toko ya, jadi Bapak Ibu nanti setelah nanti akan saya ulangi lagi remind. Kacamata kudanya dipakai sebelum memasuki, nanti setelahnya boleh dibuka ya kacamata kudanya, boleh, supaya kita on time sampai Basilika Padua. Takutnya nanti sampai sana udah tutup, Bapak Ibu nggak sempat berziarah malah belanja dapatnya. Kita bisa di sana, Pak. Tidak, sehari bulan ini kalau tampaknya tidak dibuka untuk umum, untuk private mass ya. Sebenarnya sudah saya mintakan untuk private mass di sana, tapi tidak diperbolehkan. Mungkin ada acara khusus mereka. Basilika Antonius Padua sama seperti yang kita kenal, Antonius Padua itu pengikutnya Santo Fransiskus Assisi ya. Dia seorang Fransiskan. Waktu pertama kita mendarat di Lisbon, kita mengunjungi gereja kelahirannya karena dia asli dari Lisbon ya. Nah, kenapa sampai terdampar di sana? Nanti Bapak Ibu bisa cek, tanya Mbak Meta ya, kurang lebih Mbak Meta tahu segalanya ya. Kurang lebih ketika dia menginginkan, karena di Lisbon kan bangsa pelaut ya waktu itu ya, berlayar Pontur. Jadi dia ingin mewartakan Injil, mengikuti kemana para explorer itu akan berlayar. Tetapi kemudian dia terkena sakit dan harus kembali melalui Italia. Nah, karena misi zaman itu adalah ke Asia Timur jauh ya. Bukan timur dekat tapi timur jauh. Yang disebut timur jauh ya Asia. Tapi karena alasan kesehatan dia harus kembali. Tetapi kemudian dia tertarik. Tadinya dia bukan Fransiskan ya, bukan pengikut Fransiskus. Saya lupa ordonya, kalau nggak salah satu biara di Spanyol. Tapi kemudian dia tertarik kepada spiritualitas Fransiskus, dan ketika dia ada di satu perayaan misa seperti itu, dia tidak ada yang bisa berkhotbah ya. Dulu berkhotbah itu kan satu tugas, bukan hanya imam tapi siapapun bisa, yang asal yang diminta ya. Nah, kemudian dia mencoba untuk berkhotbah dan ternyata banyak yang tertarik. Setelah dia masuk Fransiskan, dia menjadi pengkhotbah ulung akhirnya. Maka itulah mengapa relikwinya yang tersimpan di Padova adalah lidah ya, yang melambangkan kemampuan kefasihan berkhotbah. Sampai sekarang dikelola oleh romo-romo Fransiskan di sana. Saya lupa, Fransiskan Kapusin kalau nggak salah. Fransiskan ada beberapa kan ya. Ada Kapusin, konventual, simple ya, sama simple. Nah, ini kemarin saya tanya petugas restoran, ini belum terlalu banyak para turis ini. Biasanya di musim panas di sini cukup banyak Como ini. Karena ini posisinya kan di Italia ya. Jadi sedangkan di Italia berbatasan dengan Swiss, Italia relatif lebih hemat, lebih murah dibandingkan Swiss ya. Dari restoran, penginapan ya, transportasi relatif lebih murah. Maka
kebanyakan di akhir pekan orang-orang Swiss mereka berbelanjanya dari kali pada umumnya. Oke, sambil menikmati kota Como, sebelum meninggalkan kota Como, nanti kita akan mulai dengan doa pagi. Langsung rosario nggak Pak? Murni. Bapak boleh langsung rosario nggak? Terserah. Nanti kalau sudah ini aja ya, sudah di tol ya. Oh, ya. Kita nyanyikan selamat pagi Pagi. Bapak ya. Selamat Pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Kalian. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dingin lagi dong. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, mari kita hening sejenak. Kita syukuri kebaikan Tuhan pada awal hari baru ini. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Baik, yang senantiasa mengalirkan rahmat-Mu kepada kami semua hingga pada awal hari baru ini. Kami persembahkan hidup kami ya Bapa ke dalam tangan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam pejarahan ini. Biarlah hari-hari ini kami tetap boleh diperkaya oleh pengalaman akan Engkau lewat pejarahan ini, dalam perjumpaan kami, doa-doa kami, dan kebersamaan kami. Serta kami Tuhan dalam perjalanan, driver kami juga mendamping kami, Pak Andre, anugerahkanlah kesehatan dan kebijaksanaan pada kami semua. Tuhan yang Maha Kasih, kami persembahkan doa-doa kami ini, kerinduan hati kami, juga bersama dengan gereja hari ini Tuhan. Konklav akan dilaksanakan hari ini. Biarlah terang Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, menyertai gereja-Mu, para karbina, agar kami boleh menemukan terpilih gembala yang baik, hati seperti Yesus Kristus, wajah Allah yang penuh belas kasih. Saudara-saudari, mari kita satukan doa kita ini dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian seluruh perjalanan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atau setelah kerajinan kan doa novena tuh. Setelah kerajinan sebelum novena. Jadi setelah kerajinan sebelum novena. Berarti jam 7 ya. Jam 3. Jam 7. Karena banyak tokoh-tokoh berasal dari Milan ya. Kita sekarang, dan ini satu keuskupan agung yang sangat besar ya. Mungkin seperti karena mereka sebut metropolit ya, metropolit. Mungkin kayak bisa katakan keuskupan agung itu tidak semua keuskupan agung kan, ada keuskupan suffragan, ada keuskupan agung. Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Semarang ya. Kalau Keuskupan Bandung kan suffragan ya. Keuskupan Purwokerto, Keuskupan Agung Medan ya. Jadi yang agung dan yang tidak agung, belum agung. Nah, Keuskupan Agung Milan ini muncul banyak tokoh ya. Saya sedang membaca sejarah bagaimana konklav itu terjadi dalam sejarah gereja ya. Mungkin ada banyak, saya nggak tahu Bapak Ibu mengalami berapa kali paus. Ada yang mengalami 3 kali paus sudah pasti ya? Iya, 3 kali. 4 kali? Ada yang ingat nggak? Tidak. Sebelum Yohanes Paus. Sebelum Paus Yohanes Paulus kedua siapa? Yohanes Paulus pertama 1 ya? 31 hari. Satu kok Yohanes Paulus pertama itu singkat sekali kan? 31 hari. Berapa? Hanya beberapa bulan kalau Mas ya? 1 bulan. 1 bulan kurang lebih. Tahun 70-an berapa hari? Meninggal. Lupa Kenapa saya. begitu singkat? Meninggal. Karena beliau meninggal. Jadi coba dibayangkan ketika paus yang meninggal itu sesuatu pasti mendadak ya. Meninggal itu juga ada yang direncanakan, pasti mendadak. Ya kecuali yang sudah sepuh ya. Juga ketika kita sekarang di zaman sekarang, gereja yang kita hidupi, kita alami sekarang, ini kan hasil atau buah dari Konsili Vatikan kedua. Benar nggak? Setuju nggak? Ya. Sangat berbeda sekali dengan sebelum prakonsili, istilahnya prakonsili Vatikan kedua. Mungkin Bapak Ibu dulu mengalami nggak usah jauh-jauh misa misalkan. Misa itu kita sekarang ikut partisipasi aktif ya. Kita boleh ikut bernyanyi, kita boleh menerima komuni setiap hari. Dulu itu boro-boro komuni ya, mungkin dibelakangi sama imamnya kan, pasti imamnya menghadap ke depan, tidak menghadap ke umat, umatnya hanya melihat punggungnya sepanjang misa. Karena dan misa seperti misa konselebrasi itu belum diadakan, belum ada ketentuannya. Karena setiap imam harus misa sendiri-sendiri, maka nanti Bapak Ibu di basilika di katedral juga itu selalu ada banyak sekali kapel. Karena dulu setiap imam itu harus misa masing-masing. Dan itu selalu altarnya menghadap tembok menghadap ke depan. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah bahwa ketika Konsili Vatikan kedua itu adalah suatu momen penting dalam sejarah gereja. Konsili Vatikan pertama sudah diadakan tahun 18 something ya, 1879 kurang lebih. 17 atau 18 ya. Nah, setelah berapa ratus tahun kemudian Konsili Vatikan kedua. Dan ketika Konsili Vatikan kedua itu mengalami pergantian paus. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, Paus Yohanes 23 yang sekarang diambil namanya menjadi Institut Roncalli ya, nama aslinya kan Roncalli. Roncalli itu ada di Salatiga.
ya namanya, dia menjadi Yohanes 23. Dia beliau menginisiasi Konsili Vatikan kedua. Tetapi di tengah-tengah konsili, kurang lebih kalau nggak salah dimulai tahun 63, beliau wafat. Jadi di tengah-tengah konsili beliau wafat. Jadi bisa dibayangkan gereja memang mengalami masa transisi yang sangat besar dan harus mau memilih paus baru. Bisa dibayangkan pula siapa paus penggantinya, itu pasti akan ada banyak pertanyaan. Mungkin tidak seperti sekarang yang muncul media sosial di mana-mana yang diunggulkan lah, diunggulkan pausnya. Tapi memang benar bahwa pemilihan paus adalah Roh Kudus sendiri, atas bimbingan Roh Kudus ya. Dan yang terpilih mengambil nama Paulus ke-6 itu berasal dari Milan, Uskup Agung Milan. Jadi apa yang saya mau katakan adalah Milan cukup dipandang, dan ketika sebelum terpilihnya Paus Benediktus ke-16 itu juga dijagokan lah. Itu salah satu Uskup Agung Milan yang kemarin saya sebutkan, yaitu Carlo Martini, Kardinal Carlo Martini, seorang Yesuit. Tapi usianya sudah lebih dari 70 kalau nah, artinya kita selalu melihat bahwa situasi di mana gereja mengalami krisis dalam arti persimpangan, bagaimana menghadapi dunia. Kita ingat Perang Dunia Kedua belum lama lewat ya. Paus juga menyerukan bagaimana gereja harus berdialog dengan dunia. Nah, di tengah-tengah itu banyak sekali kejutan-kejutan. Nah, diceritakan bahwa Paulus ke-6 ini meskipun tidak terlalu lama, tidak selama Paus Yohanes Paulus kedua ketika beliau memimpin gereja, tetapi sangat signifikan karena banyak sekali perkembangan baru, seperti misalnya gereja Barat dan gereja Timur. Yang disebut gereja Timur adalah gereja Yunani, ritus Yunani. Kita itu gereja Katolik Roma. Gereja Katolik Roma ritusnya Latin ya. Gereja Latin dan gereja Yunani itu sudah pecah, mengalami skisma artinya perpecahan sejak abad 11 tahun 1054. Tetapi kemudian dengan adanya Paus hampir satu abad lebih, Paus 6 ini mencoba berdialog dengan ritus Yunani yang sebenarnya mereka adalah ritus yang sama, artinya gereja Katolik yang sama. Mereka adalah gereja Katolik, hanya ritusnya berbeda. Mereka dipimpin oleh patriark ya. Nanti boleh ditanyakan, kita coba kalau Bapak Ibu mengenai informasi patriark itu gereja Yunani ada 4 patriark, dan sebenarnya Katolik Roma itu adalah salah satu dari patriark itu, yaitu yang kita sebut Paus. Nah, Paulus ke-6 mengadakan dialog dengan gereja ritus Timur, Athenagoras, dan itu sangat membuat lompatan sejarah yang luar biasa. Bisa dibayangkan setelah sekian abad, 1 abad lebih, gereja mengalami perpecahan dan itu mulai berangkulan kembali. Juga ketika orang selalu memandang seorang paus itu adalah ya, ketika gereja itu seorang paus dianggap umat atau dianggap orang dunia sekuler itu adalah selalu dipenjara, dalam tanda kutip dipenjara di Vatikan. Artinya beliau seorang paus itu tidak pernah keluar dari Roma, tidak pernah keluar dari Vatikan bahkan. Nah, ketika Paulus 6 tentu
tentu dengan inspirasi Paulus Yohanes 23 yang menghembuskan nafas baru dengan Konsili Vatikan kedua. Paulus 6 mulai keluar di tengah-tengah konsili, beliau mengunjungi tanah suci. Bisa dibayangkan, tidak hanya tanah suci, tapi beliau mengunjungi markas PBB di New York, dan dia berbicara mengenai perang, mengenai perbudakan dan sebagainya. Itu suatu lompatan besar. Kita mungkin sekarang sudah merasa biasa. Paus mulai dari setelah itu Paus Yohanes Paulus kedua, bahkan Paus Fransiskus ya, mengunjungi mana-mana menyerukan tentang mengakhiri perang. Tapi itu sebuah lompatan biasa, lompatan luar biasa, bahwa pemimpin gereja Katolik itu mulai dipandang tidak hanya di negara-negara Eropa, tetapi juga negara seluruh dunia. Maka memang kita berdoa supaya Paus yang baru, siapapun itu yang terpilih, beliau nanti akan bisa membawa gereja, bagaimana gereja bisa menginspirasi dunia. Intinya supaya gereja hadir di tengah-tengah dunia, bukan hadir di dalam gedung gereja saja tanpa keluar dari dunia yang nyata. Karena bagaimanapun gereja tidak hanya gereja surgawi, tapi juga gereja duniawi yang hadir di tengah-tengah umat. Dan itu dialog dengan dunia nyata itu sangat diperlukan. Dan setelah Paulus 6, ketika beliau menutup Konsili Vatikan kedua, menelurkan 16 dokumen penting yang isinya hasil perdebatan dari banyak sekali pemikir, bagaimana seharusnya gereja berdialog dengan dunia di dalam segala macam pernak-perniknya, dalam hal liturgi, dalam hal seperti salah satu contoh yang saya ingat ya, dulu ketika doa umat agung ya, doa umat agung untuk Jumat Agung, kita kan selalu mengucapkan imam ya, doa umat yang meriah ya, umat meriah itu selalu mendoakan orang-orang Yahudi ya. Tanpa seakan-akan dengan nada mengutuk sebelum Konsili Vatikan kedua. Tapi kemudian sejak Konsili Vatikan kedua itu mereka melihat orang-orang Yahudi adalah saudara-saudara kita juga. Bagaimana menyebutkan orang-orang di luar gereja Katolik, misalnya orang Protestan, mereka adalah saudara kita. Jadi apa yang kita alami saat ini, buah-buah dari Konsili Vatikan kedua, dan dilanjutkan nanti paus-paus berikutnya, Paus Yohanes Paulus kedua, Paus Benediktus 16 dan Paus Fransiskus, itu sebuah lompatan maju dalam tidak hanya dalam kurang dari 100 tahun, gereja sudah mengalami lompatan luar biasa. Begitu pengantar tidurnya, silahkan diteruskan sendiri. Terima kasih. Udah pada tidur. Dari mana paus berasal? Dari mana para kardinal, konstelasi jumlah kardinal berasal, itu juga sangat menentukan. Kalau saya lupa jumlahnya, kardinal yang sekarang ini kan sangat beragam dari berbagai benua, dan itu juga akan sangat mempengaruhi tentu apa yang menjadi buah pemikiran Paus Fransiskus dengan mengangkat banyak kardinal dari berbagai benua. Itu juga sangat penting Bapak Ibu, karena dengan demikian gereja menjadi tidak sentralistik di Eropa, terutama di Italia, walaupun mungkin masih banyak sekarang di Italia. Dan
usia juga mempengaruhi. Bahkan saya sekilas tadi pagi melihat scrolling Instagram ya, ada kardinal-kardinal yang sangat muda ya, bahkan kurang dari usia 50 tahun, usia 60 tahun juga banyak. Artinya tidak melulu kan usia di atas 60. Dan itu apa yang dulu dianggap cukup besar, cukup banyak jumlah kardinal yang mempunyai hak eligible memilih dan dipilih. Tahun waktu Paulus VI saya baca itu tadi kurang lebih kardinal yang mengadakan vote itu 80. Sekarang itu sudah 135 dari 200 sekian ya, 200 yang kardinal yang terpilih. Yang terpilih eligible itu 135. Itu cukup besar dalam mungkin paling besar dalam sejarah. Nanti nggak tahu paus berikutnya mungkin akan lebih besar lagi, dan itu pasti akan mempengaruhi ya, saya tidak tahu ya yang terjadi dalam sejarah itu banyak sekali. Pemilihan paus itu jarang sekali dalam satu putaran istilahnya. Kalau kita pemilihan presiden kan menginginkan satu putaran biar biayanya nggak makan banyak kan. Kalau ini mau berapa putaran ya biayanya juga nggak makan banyak karena kan ya, kebanyakan demo kalau di pemilihan presiden. Paling lama 2 tahun Pak. Ya ada 2 tahun. Itu sampai berapa kali putaran kan. Maka dalam sejarah juga yang saya pernah baca di abad-abad pertengahan, kemarin juga pernah saya singgung, pemilihan paus itu kadang-kadang mengalami jalan buntu. Siapa yang akan terpilih untuk memimpin gereja itu kadang-kadang aduh, pilih yang ini terlalu progresif, pilih yang ini terlalu konservatif dan sebagainya. Akhirnya dipilih sembarang supaya yang netral. Artinya yang netral misalkan diambil dari sebuah biara kontemplatif, ya udah kamu jadiin paus. Kadang-kadang seperti itu. Apa yang perlu menjadi sangat berbeda adalah semakin modern usia pemerintahan atau pengembalaan seorang paus itu semakin lama, kecuali beliau dalam kondisi sakit. Dalam sejarah yang paling lama adalah Paus Yohanes Paulus II yang saya tahu. Beliau sekitar 25 tahun 25 tahun mengembalakan menjadi paus lebih. Kita punya Paus Fransiskus kan 12 tahun ya kalau salah ya. Beliau tahun 2012 ya. Sudah berapa banyak paus Pak sampai sekarang? Nah, pertanyaan yang penting nanti PR-nya adalah ketika memasuki, saya nggak akan jawab supaya jadi PR Bapak Ibu, paling gampang ya tanya Mbak Meta ya. Nanti di Basilika Santo Paulus di luar tembok, nanti kita akan kunjungi Porta Santa, salah satu Porta Santa itu terpampang deretan paus yang sudah pernah memerintah dalam gereja. Angkanya lebih dari 200 berapa nanti dilihat sendiri. Walaupun seperti kemarin kita mengunjungi Avignon, itu kan ada dualisme paus ya. Kita disebut oleh para sejarawan itu paus dan anti paus. Artinya paus yang dianggap sah menurut gereja dan paus yang tidak sah. Itu ditiadakan hanya dihitung satu. Tentu paus yang pernah mengemban tugas pengembalaan dalam gereja tidak semua orang suci ya, tapi eligible atau valid lah, hanya diakui. Oh ya, salah satu contoh juga paus yang lebih kemudian seperti mungkin sejak Paulus Yohanes Paulus II ya, semakin banyak orang kudus yang dikanonisasi, itu juga penting. Semakin banyak orang kudus yang dikanonisasi. Ada yang sangat cepat ya, ada yang sangat cukup butuh lama sekali juga ada. Seperti misalnya yang saya masih alami adalah Paus Yohanes Paulus II itu kan paling cepat mengkanonisasi
Bunda Teresa dari Kalkuta. Itu paling cepat karena beliau semasa hidupnya cukup berhubungan dekat, bertemu ya, dengan Bunda Teresa. Paus Fransiskus ini yang saya tahu, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan, salah satunya adalah Carlo Acutis, ya. Seorang anak yang mengambil misi untuk mewartakan Injil melalui media internet, media sosial. Itu kan cepat, ini kalau nggak salah bulan April tanggal berapa luas sebelum Paus meninggal, seharusnya Paus Francis meninggal itu seharusnya beliau dikanonisasi. Tapi mungkin karena Paus meninggal itu kemudian diundur. Itu juga dikanonisasi menjadi santo. Itu relatif cepat. Biasanya antara beato dan santo itu cukup lama sekali, karena harus melalui verifikasi penyelidikan oleh dikasteri di dalam Vatikan. Kalau Acutis sudah satu. Acutis. Sudah satu. Saya harus dicek lagi, Bu. Seharusnya kemarin itu sebelum Paus meninggal, kalau nggak salah, di kanonisasinya. Terus kan biasanya itu kan jabatan paus itu kan sampai meninggal kan. Tapi itu ada yang emeritusnya, yang Benedictus itu Ya. emang sering bisa begitu. Ya, memang normalnya paus itu kan tidak pernah pensiun ya, sampai beliau wafat itu tetap menjadi paus. Nah, dalam case Paus Benedictus 16 itu kan setahu saya itu kali kedua atau kali ketiga seorang paus itu quote-unquote resign ya, bukan resign ya, tapi karena alasan kesehatan ya beliau harus memilih paus baru. Itu bukan kali pertama, tetapi yang sering terjadi, yang sudah terjadi dalam sejarah gereja selama bertahun-tahun itu sampai meninggal. Karena itu kan banyak isu-isu dia terkenal sana itu kan banyak isu seperti itu tuh kan dia mundurnya itu. Ya semua orang bisa berspekulasi, tapi yang tahu pasti internal Vatikan nih pasti. Karena menurut saya sih ya wajar ya, alasan kesehatan sih menurut saya, alasan yang wajar. Karena banyak hal yang tidak bisa banyak hal praktis ya, yang tidak bisa dijalankan karena beliau sudah sepuh ya. Misalnya para penasihatnya pasti akan jauh lebih kuat. Sama seperti yang terjadi dalam sejarah gereja ketika konklav adalah yang paling menonjol adalah semacam orang dekatnya Paus Fransiskus misalnya, itu pasti akan lebih menonjol, pasti akan ada inspirasinya, aspirasinya itu pasti akan lebih menonjol. Karena Paus Fransiskus kan tidak sendirian. Misalkan kalau membuat ensiklik dia pasti ada tim ya untuk menuliskan dokumen atau menuliskan surat gembala, pasti dia ada tim ya. Dan itu merangkum dari permasalahan-permasalahan yang masuk, isu-isu yang masuk di Vatikan. Ya, kita toilet stop. Ya, toilet stop. Jadi celana pendek dari desa mana ya? Iya. Jadi di situ. Makan-makan. Tapi udah makan lah. Udah. Yang udah
Pak Wi udah makan. Sudah Pak. Terus Pak. Terima kasih Pak Wi. Sama-sama. Sapi udah makan. Sudah Bu. Bagus. Udah. Bagus. Ya itu mau masuk. Bagus kok, bagus kok. Fit. Apa? Apa? Ibu masuk Bu. Ayo, Titi masuk. Di video. Saya fotoin. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, itu. Udah. Foto dengan bus belum loh rame-rame. Come, the center. You are the star. You are the star. Ayo, ayo, laki-laki depan. Point finger itu. Ya.